Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Nah, baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk Dina silakan dipimpin doa ya. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Dina. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran kelima. Nah, sebelum kita belajar, anak-anak apakah sudah mengisi daftar hadir yang Bapak share di WA Group? Sudah, Pak. Ya, bagus ya. Nah, sekarang sebelum kita ke pembelajaran, kita nyanyi dulu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila bersama rakyat adil bersama, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, dengan menyimak penjelasan guru dan mengamati PowerPoint, siswa mampu mengidentifikasi fungsi organ pernafasan pada manusia. Yang kedua, dengan membuat bagan, siswa dapat menjelaskan fungsi organ pernapasan pada manusia. Yang ketiga, dengan melakukan praktik, siswa mampu menyanyikan lagu Gugur Bunga dengan benar. Yang keempat, dengan menyimak penjelasan guru dan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri lagu bertangga nada minor. Nah, di hadapan kalian ada gambar seorang anak yang sedang menghirup udara segar di pagi hari. Apakah anak-anak sering menghirup udara segar di pagi hari? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, bagus ya. Nah, udara di pagi hari itu sangat segar dan baik untuk paru-paru. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Sedangkan organ pernapasan pada manusia itu mulai dari hidung, kemudian faring, laring, batang tenggorokan, bronkus, kemudian bronkiolus dan alveolus. Nah, organ pernapasan pada manusia dimulai dari hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung.
Yang kedua, faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang ketiga, laring. Laring atau tekak atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Selanjutnya, batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Selanjutnya yaitu bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Selanjutnya bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Dan yang terakhir yaitu alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih proses pernapasan pada manusia. Nah, bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernafas membutuhkan kekuatan otot. Otot apa yang digunakan? Otot pernapasan utama adalah diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Diafragma berbentuk seperti kubah. Nah, anak-anak bisa perhatikan di gambar ini. Ini yang Bapak tunjuk ini namanya diafragma. Diafragma ini terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Dan diafragma berbentuk seperti kubah ini yang Bapak tunjuk ini. Selanjutnya, adapun proses pernapasan pada manusia yaitu ada 2. Yang pertama proses menghirup udara atau inspirasi, dan yang kedua proses menghembuskan udara atau ekspirasi. Yang pertama, proses menghirup udara atau inspirasi. Udara akan masuk melalui hidung, kemudian udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Selanjutnya diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar, tulang rusuk bergerak ke atas, paru-paru mengembang, dan rongga dada akan membesar, kemudian gas oksigen diserap oleh alveolus. Anak-anak bisa perhatikan di gambar ini. Udara masuk, kemudian udara disaring oleh lendir dan rambut hidung, dan diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar, dan tulang rusuk akan bergerak ke atas. Kemudian paru-paru mengembang dan diafragma akan bergerak ke bawah. Sampai sini anak-anak apakah sudah mengerti? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Baik, Bapak akan lanjutkan. Yang kedua yaitu proses menghembuskan udara atau ekspirasi. Yang pertama, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk akan mengendur. Nah, paru-paru kemudian mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Selanjutnya, udara keluar melalui saluran pernapasan. Dan udara yang dikeluarkan mengandungkan gas karbon dioksida dan uap air. Anak-anak bisa perhatikan di gambar. Otot diafragma akan berelaksasi. Diafragma bergerak ke atas, kemudian paru-paru mengecil, tulang rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam, kemudian udara akan keluar. Selanjutnya, setelah dihirup, udara yang kita hirup itu nanti bertukar oksigen dengan karbon dioksidanya dan akan ada proses menghembuskan udara. Nah, bisa diperhatikan di gambar ini proses pernapasan pada manusia. Yang pertama udara masuk, kemudian paru-paru mengembang, diafragmanya naik, kemudian pada proses ekspirasinya diafragma turun, paru-paru mengempis dan udara keluar. Begitu seterusnya, udara masuk, paru-paru mengembang, diafragma naik, diafragma turun, paru-paru
mengempis, dan udara keluar. Apakah anak-anak sudah mengerti? Sudah, Pak. Apakah ada yang Sudah, ingin Pak. ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada. Ya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan kalian tugas membuat bagan. Nah, anak-anak silakan membuat bagan proses pernapasan pada manusia. Bapak berikan waktu selama 15 menit. Nanti anak-anak silakan mengirimkan tugas ini di WA Group. Apakah anak-anak sudah mengerti? Sudah mengerti. Ya, bagus ya. Nah, sekarang anak-anak silahkan boleh live dari Zoom meeting ini. Nah, nanti kembali lagi 15 menit lagi ya. Baik, anak-anak, kita bertemu lagi di room ini. Apakah anak-anak sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah, Pak. Pak. Sudah dikirim ya di WA Group? Sudah, Pak. Ya, sekarang silakan coba Mariantini menjelaskan hasil karyanya. Baik. Saya akan menjelaskan mengenai proses pernapasan dada atau inspirasi. Pertama-tama, terjadi kontraksi otot antar tulang rusuk. Kemudian, tulang rusuk akan terangkat sehingga rongga dada menjadi membesar. Kemudian, paru-paru menjadi mengembang. Lalu terdapat tekanan udara dalam paru-paru yang menjadi rendah sehingga udara keluar masuk melalui paru-paru. Ya, bagus sekali ya jawaban dari Mariantini. Nah, selanjutnya kita akan belajar materi SBDP. Sebelum itu kita menyanyikan lagu Gugur Bunga terlebih dahulu. Pembela bangsa sejati. Sudah janji bakti air jaya sakti.
Ya sedih. Tunai sudah janji bakti. Nah, tadi kita udah nyanyi lagu Gugur Bunga. Nah, pengaturan pernapasan itu sangat diperlukan pada saat kita menyanyi. Selain itu, pada saat berolahraga juga perlu. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai tangga nada diatonis. Minggu lalu kita sudah belajar tangga nada diatonis mayor. Sekarang kita akan belajar mengenai tangga nada diatonis minor. Nah, tangga nada diatonis minor itu dimulai dari La. Nah, ini huruf ini namanya nama nada yang angka ini 67. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini namanya notasi angka. Yang di bawahnya ini 1, setengah, 1, 1, 1, setengah 1 ini namanya interval nada. Nah, adapun ciri nada diatonis minor yaitu lagunya bersifat sedih, lagu kurang bersemangat, melodinya biasanya diawali dan diakhiri nada La. Nah, sebelumnya anak-anak apakah ada yang tahu contoh lagu diatonis minor? Gugur bunga, Pak. Ya, bagus sekali. Selain itu apa, Dina? Syukur. Ya, bagus sekali ya. Adapun contoh lagu diatonis minor yaitu Syukur, Gugur Bunga, Himne Guru, Mengheningkan Cipta, Indonesia Pusaka, dan lain-lain. Nah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, adapun kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu membahas mengenai proses pernapasan pada manusia. Nah, proses pernapasan manusia itu ada dua, yaitu proses menghirup udara atau inspirasi dan proses mengembuskan udara atau ekspirasi. Nah, kita juga sudah mempelajari tangga nada diatonis minor. Adapun ciri-ciri tangga nada diatonis minor yaitu lagunya bersifat sedih, lagunya kurang bersemangat, dan melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada La. Adapun contoh lagu diatonis minor yaitu Syukur, Gugur Bunga, Himne Guru, dan Mengheningkan Cipta. Baik, sekian pembelajaran kita pagi hari ini. Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu melalui link. Nah, nanti linknya itu Bapak akan share melalui WA Group. Nanti anak-anak silahkan mengecek tugasnya di WA Group ya. Iya, Pak. Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak? Tidak ada, Pak. Ya, Tidak bagus ada, sekali. Pak. Karena tadi kita diawali dengan doa, mari kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan doa juga. Silahkan Dina dipimpin lagi. Baik, untuk kegiatan pembelajaran kita, mari kita berdoa mulai.
Berdoa selesai. Baik, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya lagi ya anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak.